Dan satu hal lagi, untuk mewujudkan Indonesia yang sehat, ingat selalu pesan Ibu. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Sebelum kita simak videonya, yuk dukung saya, klik subscribe, dan bunyikan lonceng untuk Ratna Suryani Channel. Terima kasih. Okay, we meet again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Hello everyone. How are you today? Pretty good, Mom. How about you? Of course, I'm good too. Semoga yang lain juga ya. Semuanya baik semua, sehat semua. Walaupun di rumah, walaupun kita bertemunya tatap maya, bukan tatap muka, tapi semoga ini tidak mengurangi kekhusyuan kita untuk bisa belajar gitu di hari ini. Baik, sebelum memulai perkuliahan para mahasiswa sekalian, rasanya karena ini masih pagi, yuk kita berdoa bersama dulu, menundukkan kepala sejenak untuk bisa berdoa memulai perkuliahan. Semoga perkuliahan kita diberikan kelancaran. Okay? Check pray together please. Amin. Thank you for your praying. I hope you are all healthy, happy, have a prosperity, and whatever you want. Okay. Dan hari ini saya akan membagikan materi, share terlebih dahulu. Apakah paparan saya sudah terlihat di layar kalian masing-masing? Sudah, Bu. Sudah. Kalau ada yang terkendala, silakan bisa sampaikan, silakan bisa merespon, ya bisa di kolom chat, bisa disampaikan secara langsung, gitu ya. Okay, everyone. Today we will talk about the science of economics. Nanti saya harapkan para mahasiswa juga bisa ikut aktif, bisa on cam, bisa ikut interaktif. Jadi di sini tidak hanya saya saja nanti yang bisa memberikan materi, tapi para mahasiswa pun bisa. Karena sebenarnya di mata kuliah Bahasa Inggris 2 ini kalian diajak untuk bisa mereview kembali, recalling kembali begitu. Saya rasa di SMA atau mungkin SMP kalian sudah pernah mendapatkan untuk materi yang hari ini saya bisa berikan gitu ya. Okay, the science of economics. We start with expressions of agreement. Expressions of agreement ini adalah satu topik, subtopik yang ada di awal, ya. Ada yang tahu apa itu expressions of agreement? Ekspresi setuju atau tidak setuju gitu ya. Saya rasa mahasiswa semuanya sudah pernah nih, kalau diajak ngobrol temennya, yuk jalan-jalan yuk kuliah yuk,
Ada yang menyampaikan, ya saya setuju, ada yang, wah saya nggak bisa, saya harus bantu orang tua saya, dan lain sebagainya, gitu ya. Oke. The expressions of agreement ini, ada satu contoh, moga-moga bisa dibaca juga. Satu contoh dialog between a man and a woman, antara laki-laki dan perempuan, satu orang laki-laki dan seorang perempuan, wanita, gitu ya. A man said, I think that the hypothesis is indefensible. Woman said, so do I. Kemudian, woman said, I don't think that our history teacher is very interesting. Man said, neither do I. Di dialog yang pertama, wanita ini mencoba untuk setuju terhadap apa yang disampaikan oleh laki-laki. Kemudian di dialog yang kedua, sang laki-laki, a man, mencoba juga untuk setuju, tapi dengan kalimat yang negatif yang dilontarkan oleh sang wanita, gitu ya. Oke. Di kalimat yang positif atau di kalimat yang pertama, I think that the hypothesis is indefensible. The expression so do I is an expression that show agreement with a positive statement. Bisa dipahami ya, jadi ini adalah kalimat positif. Ketika kalimat positif itu dilontarkan, maka jawabannya, expression jawabannya adalah so do I. Begitu juga dengan saya. So the woman means that she agrees with the man. Ya, wanita ini merasa, artinya setuju terhadap pernyataan sang laki-laki, gitu. Kemudian di dialog yang selanjutnya, the expressions neither do I is an expression that show agreement with a negative statement. Jadi dengan kalimat negatif. Jawabannya adalah neither do I. Kenapa dikatakan kalimat negatif? Di sana ada kata kuncinya ketika kita sudah membaca, ada kalimat I don't think that, I do not think, ya. Artinya ini adalah kalimat negatif. So the man shares the woman's opinion. Ini nih sama-sama setuju dua-duanya, hanya yang satu adalah kalimat positif, yang satu lagi adalah kalimat negatif, gitu ya. The following chart list common expressions that show agreement. Jadi tabel yang kalian lihat ini di layar, ini adalah kalimat-kalimat yang biasanya digunakan untuk bisa menyampaikan ekspresi setuju. You should become familiar with these expressions. Harusnya kalian bisa mencoba lebih familiar lagi, sudah terbiasa gitu ya, dengan ekspresi-ekspresi yang ada di bawah ini. Aku suka sekali mata kuliah bahasa Inggris 2 misalnya. Ya, jawab dengan kalimat-kalimat contoh agreement with positive statements. So do I. Me too. Oke, saya salah ketik nih. I'll say. Nanti saya akan perbaiki terlebih dahulu, kemudian saya kirimkan ke para mahasiswa ya. Beberapa ada typo, barangkali saya menulisnya terlalu cepat gitu. Kemudian ada lagi kalimat isn't it? You can say that again. Ya, ini adalah contoh ekspresi setuju terhadap pernyataan yang dilontarkan oleh lawan bicara kita dengan positive statement. Bagaimana dengan negative statementnya? Kalau tadi ada neither do I, maka ada satu lagi yang biasa digunakan secara familiar. Kalau pernah mendengar, I don't either. I don't either. Ini sama saja dengan neither do I. Ya, oke. There is expressions of agreement. Next, we will talk about expressions of asking and giving opinion. Beberapa kali para mahasiswa ini tidak hanya setuju atas sesuatu hal saja, tapi juga punya ekspresi-ekspresi tertentu ketika
bertanya atau memberikan opini, pernyataan atau statement tertentu, giving opinion. Saya berikan contoh di sini untuk kalimat-kalimat pembuka, dan nanti kalian bisa mempraktekannya di rumah masing-masing. Untuk contoh asking opinion, menanyakan sesuatu, ask. Okay. What do you think about blah blah blah? What do you think about my new dress? Okay. What do you think about Miss Ratna class, misalnya, and the other else. What do you feel about blah blah blah? Okay. What are your views? Kemudian, what is your opinion about my new bag, misalnya, tas baru saya. Menurutmu gimana? Gitu kan? What is opinion of blah blah blah? How about your, ini saya masih typo. Harusnya your. How do you see? Ini contoh-contoh untuk kalimat pembuka ya. Kalimat pembuka untuk menanyakan sesuatu hal, asking opinion. Kemudian giving opinion, ketika kita ditanya sesuatu, kemudian kita harus menjawab gitu. Maka kalimat pembukanya adalah, contohnya di sini, as I see it, kemudian in my opinion, or in my view. Artinya menurut saya, menurut pandangan saya, gitu ya. Kemudian ada lagi personally I feel. Kalau sudah berbicara tentang feel, biasanya akan diisi dengan adjektif atau kata sifat atau apa saja yang dirasakan oleh diri kita sendiri. Personally I feel sad. Personally I feel happy. Personally I feel what, gitu ya. Kemudian it seems blah 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 to me. It seems terrible to me, misalnya. Don't you think blah blah blah, atau kemudian well to my mind, well menurut saya, I think menurut saya itu juga, atau I don't think. Kalau I think biasanya giving opinionnya dalam positive statement. Kalau I don't think biasanya kalimat berikutnya adalah negative statement. Silakan bisa dipraktekkan di rumahnya masing-masing, atau jika perlu di pertemuan berikutnya akan saya ulas kembali, persiapkan untuk kalimatnya supaya ketika saya ulas masing-masing mahasiswa sudah punya kalimat masing-masing. Ya, expressions of asking and giving opinion. Oke, selanjutnya para mahasiswa sekalian, selain dari asking and giving opinion, kita juga berbicara tentang agreement dan disagreement. Disagreement itu apa? Ada yang bisa memberikan jawaban? Can you respond me? Nggak ada yang tahu. Agreement itu adalah persetujuan atau setuju. Lawan katanya adalah disagreement. Jadi kalau kalian setuju, sebutannya adalah agreement, setuju terhadap sesuatu. Kalau disagreement, tidak setuju terhadap sesuatu. Itu ya. Mungkin pernah mendengar I agree with you entirely. I totally agree with you. I simply must agree with that. I am of the same opinion. Saya sependapat denganmu. I am of the same opinion. That's exactly what I think. Atau yang lebih singkat, I think so. Ya, itu juga expressions of agreement. You are right. Kamu benar. Itu artinya kita setuju. Well, it depends on bla bla bla. Oke ya, ini contoh-contoh ekspresi kita setuju terhadap sesuatu.
Bagaimana kalau tidak setuju? Nah, contohnya lebih banyak lagi ya. Contohnya lebih banyak lagi, sehingga para mahasiswa sekalian, kalian tidak perlu lagi bingung, kalau saya nggak setuju terhadap sesuatu, saya ngomong apa ya? Oke, saya berikan contoh-contohnya. Terhadap sesuatu yang tidak setuju, silakan bisa sampaikan, I don't agree with you. Artinya, saya tidak setuju denganmu. Atau I'm sorry but disagree. Ya, ini saya salah ketik lagi. I'm afraid I can't agree with you. I'm not sure about that. That's not true. I don't think so. I entirely disagree with you. Dan masih banyak contoh yang lain lagi ya. Jadi kalau belajar bahasa, entah itu bahasa apapun, saya kira kita belajar tentang banyak sekali sinonim, banyak sekali kalimat yang bisa kita gunakan, gitu ya. Silakan kalau sudah terbiasa mendengar I don't agree with you, I'm sorry, I'm disagree. Silakan gunakan kalimat yang lain. Ya, sama halnya misalnya beberapa mahasiswa terbiasa mengucapkan thank you. Cari kosakata yang lain. Thanks a bunch. Misalnya nih, ini juga salah satu contoh ucapan terima kasih. Nanti kita akan berbicara lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya tentang kosakata yang lain ya. Ini contoh-contoh expressions agreement dan disagreement. Bisa dibaca lagi, dan saya harap ini tidak hanya sekedar dibaca, tapi juga dipraktekkan. Seperti kalian sampaikan ketika kita brainstorming di pekan yang lalu, gimana ya caranya supaya bisa lebih mantap, lebih paham belajar bahasa Inggris. Practice it every day, okay? You can practice it setelah kalian mendapatkan materinya. Okay, it's simple I think. Kemudian, baik, yang tadi kita sudah berbicara tentang agreement, disagreement, kemudian ada partial agreement. Kadang-kadang kita tidak serta-merta, oh iya ya, bajumu bagus, atau oh enggak, bajumu enggak bagus. Ya, itu agreement dan disagreement. Oke. Tapi kadang-kadang kita juga bisa melontarkan sesuatu yang kita setuju terhadap sesuatu hal, tapi ada part yang kita melihat kita sebenarnya tidak setuju, gitu. Misalnya, bajumu bagus ya, tapi sayang warnanya merah, saya tidak suka warna merah. Itu satu contoh. Itu yang disebut dengan partial agreement. You can say, for the example, that is only partly true that bla bla bla. That's true, but gitu ya. Itu benar sih, pendapatmu benar, tapi gitu. Artinya gitu ya. I can agree with that. Only with reservations. Ada syaratnya. Oke. Saya setuju sih sama kamu, tapi kayaknya ada sesuatu deh yang nggak pas. Misalnya seperti itu. That is not necessarily so. Nggak penting-penting banget sih, gitu ya. It is not as simple as it seems. Saya setuju sih, tapi sepertinya itu tidak sesimpel yang kamu pikirkan, gitu. It is not as simple as it seems. I agree with you in principle, but saya suka secara prinsip dengan opinimu, tapi itu tidak sesuai dengan prinsip saya. Misalnya nih ya, seperti itu. I agree with you in part, but bla bla bla. Atau yang terakhir, well, you could be right. Mungkin pernah ya, ada teman kita yang punya pendapat, iya sih, sepertinya sih kamu benar. Kamu bisa jadi benar, gitu. Ini yang disebut dengan partial agreement. Partial agreement. Jadi, setujunya itu tidak sepenuhnya, gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Saya lanjutkan. Ya, di sini saya tunjukkan untuk ada sebuah bacaan The Science of Economics, karena mengajar bahasa Inggris 2 itu tidak hanya kalian bisa mendengarkan saja atau listening, mendengarkan saya gitu ya, nanti bosen ya lama-lama ya kalau hanya mendengarkan.
belum tentu juga bisa memahami begitu. Maka saya akan minta untuk kalian yang pertama on cam, yang kedua bisa mencoba untuk membaca. Kita belajar reading ya. Kita belajar tentang pronunciation. Di sini ada 4 alinea. There are 4 paragraphs. Dan saya akan minta, I will ask you untuk membaca. To read bacaan ini. Oke, siapa yang ingin membaca di paragraf 1? Saya Saya tawarkan. Siapa? Vindi Rantika. Ya, silakan Mbak Vindi. Please read for the first paragraph. The science of economics. Science of economics. The science. Oke, pardon please. Silakan diulangi. The science of economics. Good. Most people work to earn a living and produce goods and services. Goods are either agricultural, Agricultural. agricultural like maize, or manufactured like cars. Services are such as things as education. Services. Services are such as things as education, medicine, and commerce. Medicine. Some people, Medicine and commerce. medicine and commerce, Medicine. medicine and Yeah. commerce. Some people provide goods, some provide service, Services. some provide services. Other people provide both goods and services. For example, in the same garage, a man may buy a car or some service which helps him maintain his car. Okay, thank you, Miss Vindi Rantika. Bagaimana para mahasiswa? Susah nggak membacanya? Susah nggak? Selain Mbak Vindi Rantika, kira-kira ada yang merasa kesulitan nggak membaca ini? Kayaknya nggak sulit ya kalau untuk membaca ya. Hanya silakan bisa practice it every day sehingga pronunciation kalian bisa lebih baik lagi gitu ya. Most people work to earn a living and produce goods and services. Kalau koma ya koma, kalau titik ya titik bacanya. Ya sama, kalian kalau baca bahasa Indonesia, baca novel, baca apa lagi ya? Baca chat WhatsApp ya biasanya ya. Kalau sudah titik ya titik gitu ya. Jangan dibaca terus. Goods are either agricultural, like maize, or manufactured, like cars. Services are such as things as education, medicine, and commerce. Some people provide goods, some provide services. Other people provide both goods and services. For example, in the same garage, a man may buy a car or some service which helps him maintain his car. Okay, in the second paragraph, saya boleh tunjuk ya, supaya kalau tadi kan apa ini namanya, para mahasiswa mengajukan diri menjadi relawan. Kalau boleh saya tunjuk sekarang yang laki-laki nih kayaknya. Yang merasa laki-laki siapa ya? Johan Budiman ada? Are you there? Okay, Johan. Can you open your camera? Oh yeah, thank you. Terima kasih sudah open kamera. Johan, can you read the second paragraph, please? Sampai titik aja ya, Bu. Adikku. No excuse. Yes. Start from the work people until cinema and books. Please read it. Bismillahirrahmanirrahim. The work
people do is called Cold. the work people do is called economic. Nggak ada Cold. e-nya. E-nya hilang. Cold. Called Ya. called economic activity. Yes. All economic activity. All economic All economic activities activities take together make up taken together. taken Yes. Taken together. make up the economic system of The economic. the economic system of town a city City. a city country Country. a country or the world. Okay. Oh yeah. Such Such an economic system the sum total is the sum total is the sum total of what people do and what they want. what they want. The work people do either Provides. provide what the need They or what they need need or profit the money with the money with the money with they can buy they can buy essential commodities. Of course terus most people hope to have enough money to buy enough money to have enough money the net profit. To have enough money to buy commodities and services which are non essential but which profit some particular personal satisfaction. Okay. Ya itu such as to for children. Toys for children. Visits to the cinema and books. Books. Ya, ya bacanya ya. Books. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Johan. Aduh, Johan nih nahan nafas kayaknya dari tadi ya. Dimulai dengan basmalah, diakhiri dengan alhamdulillah. Ya, it's okay. Tetap latihan tiap hari ya, Mas Johan ya. Iya, ya. Bu. Oke. Yang seharusnya kita pelajari itu tidak melulu kita yang penting bisa baca saja gitu ya. Tapi membaca itu kan kita juga bisa memahami. Ya. Saya rasa yang kalian lakukan pun sama gitu. Setiap hari membuka gadget,
kemudian membaca setiap informasi yang muncul di gadget kalian, saya rasa kalian lebih banyak ke arah memahami begitu ya. Nah, ini pun sama, silakan lakukan hal yang sama. Bagaimana caranya para mahasiswa ini yo membaca, yo paham gitu. Sehingga bahkan dari pengucapannya pun kita juga sudah terbiasa gitu ya. Kemarin di pekan yang lalu sudah disampaikan bahwa kalau tidak dipraktekkan setiap hari maka ya sudah hilang saja gitu loh. Ketika kita bicara bahasa Inggris ya yuk kita, bukan berarti saya mengajak jadi orang Inggris ya, tidak gitu ya. Tapi setidaknya ya bahasa yang kita lafalkan sesuai dengan pronunciation-nya, sesuai dengan lafalnya gitu. Sama halnya ketika kita berbicara bahasa Indonesia, maka yang kita ucapkan ya lafalnya adalah lafal bahasa Indonesia ya. Oke. Hati-hati, takutnya kalian salah baca, salah arti, itu aja. The work people do is called economic activity. All economic activities taken together make up the economic system of a town, city, a country, or the world. Oke, tadi ada kata make up the economic. Jadi bukan the economic ya, bacanya the economic. Karena kalimat yang mengikuti setelah kata the itu adalah diawali dengan huruf vokal. Kalau diawali dengan huruf vokal maka kita baca sebagai the. Dan the atau the itu tidak dibaca dengan tambahan huruf n di depannya. Oke, silakan bisa menjadi mahasiswa yang atau akademisi yang cerdas, bukan the, bukan the, hilangkan n di depannya. Ya, in English there is no the, no, but the or the economic system of a town, a city, a country, or the world. Such an economic system is the sum total of what people do and what they want. The work people do either provides what they need or provides the money with which they can buy essential commodities. Of course, most people hope to have enough money. Enough. Jangan dibaca enough. Oke? Enough. GH ini berubah menjadi F di lafalnya. Enough. Enough money to buy commodities and services which are non-essential but which provide some particular personal satisfaction, such as toys for children, visits to the cinema, and books. Nanti di pertemuan berikutnya ketika kita offline, saya akan contohkan lagi untuk pronunciation yang biasa disampaikan atau dilafalkan menujunya salah begitu oleh para mahasiswa. Oke, paragraf ketiga. Who wanna be a reader? Ada yang ingin membantu membaca? Saya lemparkan lagi untuk sukarelawan. Kalau tadi sudah ditunjuk. Siapa yang ingin membaca? Nggak usah takut, nggak usah deg-degan. Or I will ask you. Nadarana, ada Nadarana? Can you open your camera, please? Nadarana. Nadar, where are you? Ya, Bu. Ya, Nadarana. Please read the third paragraph. Okay. The science of economics is based upon the facts of our everyday life. Economic study of our everyday life and general life of our communities. In order to understand the work of economic system of which we are part.
They try to describe the phase of the economy in which the economy ya. The economy the economy in which we live and to explain how it works. How it works. Yes. Next. The economists methods should of course be strictly objective and scientific. Okay, thank you Nadarana. Terima kasih. Sama-sama Bu. Ya, nanti praktek lagi ya setiap hari ya, supaya pronunciation-nya lebih baik lagi ya. The science of economics is based upon the facts of our everyday lives, bukan lives ya, lives. Economics study our everyday lives and general life. Nah, ini bedanya. Live dan life itu beda. Ya, pengucapannya beda. Kalau pakai V kita ucapkan lives. Kalau pakai F kita baca life. Of our communities in order to understand the whole of economic system of which we are part. They try to describe the facts of the economy in which we live and to explain how it works. The economist method should of course be strictly objective and scientific. Gitu ya. Oke, yang part terakhir saya bacakan, nanti kita next ke materi berikutnya karena ini sudah hampir jam 11 ternyata ya, nggak kerasa ya. We need food, clothes, and shelter. We probably would not go to work if we could satisfy these basic needs without working. But even when we have satisfied such basic needs, we may still want other things such as toys, visit to the cinema, and books mentioned above. Our lives might be more enjoyable if we had such as things. Human beings undoubtedly have a wide and very complex range of wants. The science of economics is concerned with all our needs, with the desire to have a radio as well as the basic necessity of having enough food to eat. Oke, di sini kita bicara tentang ekonomi, bahwa manusia itu kebutuhannya itu berbagai rupa, ya enggak? Kita semua kan punya banyak sekali kebutuhan ya. Di everyday, di harian kita, general life kita tuh tidak hanya membutuhkan makan, kemudian barang-barang tertentu dari karbohidrat untuk mengisi tenaga kita, tapi juga kalau orang Indonesia sudah menyampaikan sandang, pangan, papan gitu ya. Orang Jawa menyampaikan begitu juga ya. Oke. Di sandang, pangan, papan ini kita juga selain ini ada kebutuhan-kebutuhan tersier yang lainnya, misalnya kepemilikan rumah, kepemilikan kalau di sini like cars, kepemilikan mobil seperti itu ya. Kemudian nonton bioskop, baca buku. Nah, itu juga menjadi kebutuhan-kebutuhan salah satu di ranah ekonomi. Gitu. Manusia itu punya punya keharusan untuk bekerja. Mereka bisa puas dengan segala sesuatu dengan cara bekerja, gitu. Tapi mereka merasa kalau tidak bekerja, maka mereka merasa ada ketidakpuasan tertentu, gitu ya. Oke, satu topik hari ini The Science of Economics. Kemudian saya lanjutkan.
Di sini ada part of speech. Ya, di part of speech ini nanti kalian bisa belajar mengenai noun, kemudian verb, adjective, dan adverb. Oke. Seperti di bahasa Indonesia, kalau kita membuat satu percakapan, speech itu artinya percakapan. Kita membuat percakapan atau dialog, begitu ya. Kita berpikir tentang subjek, predikat, objek, gitu ya. Oke, kalau di bahasa Inggris, di sini saya tuliskan ada part-part dari speech itu sendiri. Oke, yang kemudian nanti saya langsung berikan contohnya supaya para mahasiswa bisa memahami lebih baik lagi. Yang pertama adalah noun. Fungsinya adalah sebagai subjek atau sebagai direct object atau sebagai indirect object, objek langsung atau sebagai subjek atau sebagai complement, pelengkap juga bisa, dan as an object preposition. Nah, contohnya di sini nih. Di sebelah kanannya lagi di tabelnya, the book entitled Khairul Tanjung, Si Anak Singkong is a great work. Ini sebagai subjek. Yang digaris bawahi itu adalah sebagai subjek. Noun-nya, kata bendanya. Oke, bisa dimengerti ya. Kemudian yang kedua, part of speech berikutnya adalah verb. Fungsinya adalah as a predictor. Kalau di bahasa Indonesia sebagai predikat begitu. My job is recruiting the employees. Is itu bertindak sebagai predikat. Business need passion. Oke, ini adalah verb as a predictor. Kemudian part of speech berikutnya adalah adjective as a modifier. Jadi dia istilahnya apa ya? Memodifikasi gitu. Information is important. Adjective itu artinya kata sifat. Information is important in the modern era. She is a sociable girl at the workplace. Itu contoh-contohnya ya. Kemudian ada adverb. Ini fungsinya adalah modifying a verb, modifying an adjective, memodifikasi juga an adverb, memodifikasi juga the whole sentences. Jadi fully sentences, kalimat lengkapnya itu bisa dimodifikasi oleh adverb. Ini contohnya nih. Usually she arrives on time to work. You must be able to adopt the culture very well. Do you work individually? The sellers promoted the products intensively. Oke. Saya tidak memberikan artinya satu-satu karena saya berharap para mahasiswa sekalian tidak hanya melihat saja, tidak hanya mendengar, tapi setelah ini nanti bisa dipraktekkan dan sekarang mulai akrab dengan kamusnya masing-masing, gitu ya. Jadi jangan tidak peduli mulai sekarang. Sekarang mulailah peduli, apa yang kalian tidak paham segera cari. Gitu, terutama artinya. Jangan tidak peduli. Oke. Ini ada lagi bacaan, nanti kalian bisa belajar untuk bisa membaca pronunciation-nya seperti apa, bisa dipelajari. Oke. Nah, ini kalau tidak salah ini adalah materi yang terakhir mengenai simple present tense. The simple present is to express. Oke, saya kurang kata nih. The simple present is to express the idea that an action is repeated or usual. The action can be a habit, a hobby, a daily event, a scheduled event, or something that often happens. It can also be something a person often forgets or usually does not do. Jadi
kalau kita berbicara tentang simple present tense, ini adalah salah satu tenses ya yang simple, yang sederhana, yang saat ini terjadi. Present itu artinya sekarang, gitu ya. The simple present can also indicate the speaker's beliefs that a fact was true before, is true now, and will be true in the future. Jadi terjadinya sekarang, benar-benar terjadi, dan bahkan kalau disampaikan lagi di masa depan itu sudah jelas terjadi, gitu. Speaker occasionally use simple present to talk about scheduled events in the near future. This is most commonly done when talking about public transportation, but it can be used with other scheduled events as well. Ada rumusnya, tenang saja. Jadi disebut dengan simple present tense, itu rumusnya sederhana dan yang paling sederhana, yakni subject ditambah dengan verb one. Oke, kata kerja yang pertama ditambah dengan s atau es. The examples di sini saya tuliskan we speak English. Mengapa? Oh, saya ralat sedikit tadi ya. Di sini satu contoh. Mengapa speak tidak menggunakan s? Karena subjeknya adalah we. Jadi ketika patternnya ada 4 subjek, I, you, they, dan we, mereka tidak ditambahkan s atau es. Jelas ya? Tapi kalau he, she, dan it, maka silahkan tambahkan s atau es. Okay. She speaks English, gitu ya. He speaks English. Tapi kalau we speak English tanpa s, you speak English without s. When does the boss usually come? The meeting starts. The meeting itu kata gantinya it. Jadi kalau kita gunakan it, maka dia akan ditambahkan s di belakangnya untuk verbnya. Untuk pattern simple present tense. The meeting starts at 8 o'clock. Rapatnya dimulai jam 8 tepat. Classification means the grouping of items. Every year, the company pays its task. Semoga bisa dipahami. Di sini kita berbicara tentang simple present tense, terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Saya contohkan, kalau we speak English, itu subjeknya adalah we, predikatnya adalah speak, kemudian objeknya adalah English. Ya, sedangkan rumusnya adalah karena ini simple present tense yang terjadi saat ini itu dan benar-benar terjadi, maka kita bicara tentang simple present. We speak English. Bukan we speaks, bukan, tapi we speak English. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Kemudian untuk pronouns. Pronouns itu artinya kata ganti. Kalau subjeknya I, maka ketika dia berubah menjadi objek, I ini berubah menjadi me. Kalau dia menyatakan kepemilikan, maka dia berubah menjadi my. Kalau kepemilikannya adalah kepemilikan personal, gelas saya. Possessive adjective, kepemilikannya secara posesif, dia masih menggunakan my. Gelas saya, maka my glass, misalnya seperti itu ya. Oke. Kemudian possessive personal pronouns, ini benar-benar menyatakan kepemilikan yang personal. The book is mine. Buku itu milik saya, gitu. Milik saya, mine. Reflexive and emphatic pronouns dari I berubah menjadi myself. Oke. Kemudian selanjutnya mengikuti
You kalau jadi objek tetap menjadi you, kalau possessive adjective dibaca atau dituliskan menjadi your. Kalau milikmu begitu maka disebut sebagai yours, ada S-nya. Ya, ini kalian bisa membaca sendiri dan menerapkannya sendiri di kalimat-kalimat kalian ya, tentang I, you, we, they, he, she, and it. Oke, sebagai kata ganti. Dan kalian bisa menerapkannya di kalimat-kalimat yang bisa dipraktiskan everyday, dipraktekkan setiap hari. Gitu ya para mahasiswa sekalian. Dan ini adalah slide terakhir, ternyata slide terakhirnya adalah sudah dalam bentuk ucapan terima kasih. Thank you for your kind attention. Saya stop share terlebih dahulu. Oke. Baik para mahasiswa sekalian, ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu? Kalau kita bisa diskusi, kita diskusi. Kalau saya tidak bisa menjawab atau tidak bisa mendiskusikan, akan saya simpan as my homework sebagai PR saya, dan kita akan bahas di pertemuan berikutnya, atau barangkali kita bertemu langsung, bertatap muka langsung, kita bisa ngobrol langsung gitu ya. It's okay. Kapanpun bisa bertemu. Boleh saya meminta untuk kalian on cam terlebih dahulu semuanya. Nuri, Musofina, Billy, kemudian Faiz, Janata, Deva, Trian, where are you? Okay, thank you. Wildan, I can't see your face. Yeah, thank you, Wildan. I will ask you to write your full name on the chat box as a presence today. Janata, why don't you open your camera? Maaf, soalnya. I can't hear you. Saya tidak bisa mendengarnya. Gue lagi di luar. Lagi di luar? Sedang di luar? Iya, Bu. Faiz, where are you, Faiz? Feni, sudah presensikah? Sudah, Bu. Sudah, oke, thank you. You close your camera. Oke. Baik, kalau sudah presensi semua, boleh saya minta senyumnya yang paling manis, kita foto bareng-bareng ya. Oke, I will shoot the camera. Silakan bisa senyum termanis hari ini, kayaknya sudah mandi semua kan ya? Sudah. Mandi. Ya sudah, saya percaya untuk Johan pasti sudah mandi. Oke, saya akan hitung 1 sampai 3. Silakan bisa tersenyum. 1, 2, 3. Oke, thank you. Faiz Bahtiar. Wah, baru muncul nih Faiz nih. Ya, terima kasih. Thank you for today. Kita ketemu lagi insya Allah di pekan depan ya. Thank you for your kind attention. See you on next meeting in Bahasa Inggris 2. Tetap semangat ya, tetap sehat, jaga kesehatan di rumah masing-masing. Ini di rumah semua kan ya? Oh iya, ini kayaknya di rumah semua. Ya, sehat-sehat semua. Saya tutup. Karena tadi kita mengawali dengan doa, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama ya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siang para mahasiswa sekalian, dan selamat beraktivitas untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mom. Yes, you're welcome. Have a nice day, everyone. Oh yes, of course. Have a nice day for you too. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan Anda kepada channel saya.